Kalau misalnya kita ngerasa nggak ganteng di secara fisik, setidaknya kita ganteng di pendidikan. Ketika saya tidak bisa mendapatkan ilmunya, tapi saya bisa mendapatkan keberkahan dari pendidikan yang saya jalani. Akhirnya saya lanjut di S2, tapi saya harus kehilangan ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Balik lagi di channel Edukasi Pramuka, channelnya Manusia Tunas Kelapa dengan tema Ngeduprak. Ngerumpi dunia pramuka. Hari ini kita bakal ngeduprak bareng Kak Mabigus yang masih muda, masih fokus sama pendidikannya, masih fokus juga sama pramukanya, bahkan dia juga banyak banget pengalaman-pengalaman yang harus kita gali. Sekarang kita lagi bersama Kak Wijak, Muhammad Wijaksono. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kesibukannya apa aja Kak? Kesibukannya? Di sekolah yang ngajar, terus kuliah juga. Kuliah apa Kak? Enggak, kok masih kuliah gitu maksud saya? Ya karena kan long life education, jadi ya kita harus belajar seumur hidup. Jadi saya melanjutkan pendidikan, seperti itu Kak. Jenjangnya? Dikasih tahu nggak nih? Ya harus kasih tahu dong. Jenjangnya alhamdulillah S3 Kak. S3? Iya. Apa sih Kak motivasinya kok ini apa? Ya kakak kan masih muda. Harusnya ya sekarang kakak udah jadi kepala sekolah di salah satu sekolah saya juga. Harusnya tinggal menikmati gitu. Kok masih ngurusin pendidikan-pendidikan yang saya rasa untuk tingkat kepala sekolah S2 cukup. Gitu ya. Motivasinya apa Kak? Motivasi terbesar saya sebenarnya adalah anak-anak. Anak-anak di sini adalah peserta didik khususnya, karena yang saya akui bahwa ketika kita bisa memotivasi diri kita dengan edukasi, maka setidaknya kita akan melahirkan anak-anak yang nantinya memiliki pendidikan yang baik pula. Jadi kalau misalnya istilah kasarnya nih Kak, kalau misalnya kita ngerasa nggak ganteng di secara fisik, setidaknya kita ganteng di pendidikan. Oh, berarti menurut kakak itu penting banget si pendidikan itu? Sangat penting Kak. Menurut kakak, kalau misalkan teman-teman atau di luar sana yang hanya cuma bisa di tingkat SMA, mau kuliah malas, atau mau kursus atau mau yang lain-lain juga alasannya terhambat biaya, padahal itu bukan salah satu alasan. Tapi kan di sini kakak ngelaluin S1, S2, S3 dengan kayaknya lancar gitu, berkesinambungan, habis S1 langsung ke S2. Jadi nggak bosan buat belajar menurut saya. Gitu. Itu gimana sih Kak tekniknya biar apa kakak karena kakak mah banyak duitnya? Tapi juga percuma juga sih Kak kalau kata saya. Orang mau S2 atau mau S3 itu walaupun banyak duitnya otaknya belum tentu nyampe. Itu kata saya mah. Otaknya belum tentu nyampe, tapi kan berarti Kak udah ada ini banget, niat banget buat sampai ke S3. Gimana itu Kak? Saya belajar dari keterbatasan. Jadi saya saat itu ketika saya kuliah, saat itu saya sambil kerja. Khususnya saya mengajar di MI Al-Husain pada tahun 2004. Awalnya memang tidak niat untuk masuk ke keguruan, tapi akhirnya sekolah mengharuskan seluruh guru untuk bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan di D2 selama 2 tahun, kemudian saya lanjut 2 tahun kemudian di tahun 2008 lulus S1, dan kemudian beberapa tahun kemudian almarhum ayah saya meminta saya untuk melanjutkan pendidikan, dan saat itu saya masih berpikir secara materi rasanya sangat tidak mungkin, akan tetapi ayah saya ini sangat mensupport saya untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya daftar di salah satu universitas, dan alhamdulillah berkat doa dari beliau, setelah beliau memberikan tanda tangannya, akhirnya saya lanjut di S2, tapi saya harus kehilangan ayah saya. Dan dari situ akhirnya saya belajar untuk jauh lebih mengasah kemampuan, khususnya di pendidikan. Dan kemudian setelah lulus S2, nggak tahu kenapa saya termotivasi karena banyak sekali anak-anak yang saya rasa memerlukan pendidikan. Pendidikan di sini adalah karena saya kan ngajar dari
SD kayak atau MI. Kemudian saya jadi kepala sekolah di SMP IT Al Husain. Kalau saya tidak menambah kemampuan saya tidak belajar, rasanya saya akan semakin menurun secara kemampuan. Jadi bagaimana untuk menstabilkan kemampuan itu, akhirnya saya melanjutkan untuk ke S3. Ya alhamdulillah dengan S3 saya banyak sekali mendapatkan kesempatan-kesempatan dan tentunya mengenal banyak orang, dan yang berkahnya adalah bisa sampai survive sampai saat ini. Ini Kak, kalau saya nih Kak, S1, S2 nyampe ke dari SMA, S1, S2 itu kan nggak nyambung. Kalau Kakak nyambung nggak sih Kak? S1 Kakak jurusan apa Kak? D2 saya pendidikan. Oh, D2 pendidikan. S1-nya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. S2-nya pendidikan bahasa Inggris. S3-nya pendidikan berbasis Al-Quran dan tafsir. Nah itu kan lumayan ini ya Kak, maksudnya rumit terus nggak nyambung. Iya. Kalau kata saya, kalau kata Kakak itu nyambung. Cuma kalau kata saya sih itu jelas nggak nyambung. Itu gimana ngejalaninnya Kak? Dari tadi pendidikan agama ke bahasa Inggris aja udah ngawur kata saya. Betul. Tapi disitulah challenge kita. Jadi men-challenge diri kita untuk bisa mempelajari banyak ilmu. Dan kalau dibilang nyambung atau tidak nyambung, menurut saya nyambung-nyambung saja. Karena belajar itu tidak harus dengan satu mata pelajaran atau satu bidang ilmu saja. Ketika kita mampu untuk mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita, saya rasa itu akan memberikan kebaikan untuk semuanya. Jadi everything is gonna be okay. Berarti nggak ngerasa kesulitan banget ya Kak dengan yang Kakak ambil tuh beda-beda gitu? Awalnya sulit ya. Jadi saya tuh punya pengalaman ketika saya ngambil S2. S2-nya bahasa Inggris. Saat itu dosen-dosen saya rata-rata profesor dan mereka berbicara bahasa Inggris di dalam kelas, dan hari pertama saya kuliah, saya sangat ngedown sekali. Bahkan dari satu hari pertama kuliah, saya pulang, saat itu masih ingat banget, saya naik angkot, di angkot kepala saya langsung sakit karena saya rasa saya tidak mampu untuk sampai lanjut di S2. Sampai akhirnya saya sounding sama ibu saya ngasih pengertian, ya udah nggak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi kalau memang kamu nggak sanggup, ya udah keluar aja dari kuliah. Jadi ibu saya nggak pernah meminta saya untuk lanjut atau tidak, tapi itu kembali ke saya. Tapi saya ingat sekali dengan pesan kiai saya di pondok, kalau misalnya kita tidak sanggup di satu hari, maka cobalah di hari-hari berikutnya. Dan alhamdulillah sampai bisa selesai di 2,5 tahun lulus S2. Begitupun dengan S3. Jadi di hari pertama semua rata-rata sahabat-sahabat saya itu kiai semua. Para mubalik-mubalik yang ada di televisi juga, mereka orang-orang hebat juga. Ada Ustadz Guntur Bumi, ada Ustazah Oki Septiana Dewi, ada Akmal Pratama, dan banyak lagi teman-teman yang memang notabene-nya sangat luar biasa. Dan banyak teman-teman saya yang rata-rata Pak Kiai dan Bu Nyai. Jadi saya ngerasa tertekan pula. Tapi alhamdulillah itu jadi motivasi saya, setidaknya ketika saya tidak bisa mendapatkan ilmunya, tapi saya bisa mendapatkan keberkahan dari pendidikan yang saya jalani. Harus nggak sih Kak nuntut ilmu nyampe tinggi gitu? Harus Kak. Kenapa sih harus? Ya karena ini udah menjadi sebuah perintah ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Jadi menuntut ilmu itu sangat wajib sekali, dan itu dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal pun itu sangat diwajibkan. Jadi menurut saya untuk teman-teman dimanapun berada, pendidikan kita harus tetap dinomorsatukan, karena dengan pendidikan kita bisa memegang dunia. Gitu ya Kak? Iya. Ini Kak, Kakak jadi kepala sekolah dari kapan Kak? Jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah perdana dari tahun 2013. Umur Kakak berapa? 26. 20? Iya, 26 saat itu. 26? Iya, 26 tahun Kakak pendidikannya di S1 atau S2? Saat itu jalan S2. Proses S2 berarti Proses ya? S2. Proses S2, umur 26 tahun udah jadi kepala sekolah. Bisa disebut kepala sekolah termuda kali ya Kak? Untuk saat itu iya. Dan saya rasakan rasanya kalau misalnya lagi rapat dengan para kepala sekolah yang ada di gugus, saya kadang agak sedikit malu karena yang lain itu memang sudah berusia, sedangkan saya
masih lumayan unyu-unyu. Bahasa kasarnya mah mereka senior semua, iya kita mah Betul. masih anak-anak kemarin Anak sore. kemarin sore. Ini Kak, kalau kita balik lagi ke Pramuka, takutnya di sana masih banyak orang yang berpikir tentang enak jadi kamabigus mah, enak jadi kepala sekolah mah, enak jadi pimpinan mah. Menurut Kakak, enak gak sih Kak jadi, kalau dari kepala sekolah sih saya nggak mau ngebahas di sini Kak. Maksudnya enak gak sih Kak Kakak jadi mabigus di sekolah? Sebenarnya enak gak enak ya, balance semuanya. Bagaimana kita mensyukurinya. Tapi memang ketika kita diberikan tanggung jawab untuk jadi seorang pemimpin, banyak sekali kebijakan yang bisa kita lakukan. Dan itu bisa banyak memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi ketika kita di posisi itu, menurut saya kita lebih banyak memberikan inovasi-inovasi baru dan tentunya akan membuat kayak teman-teman di guru atau pelatih dan pembina itu malah lebih excited untuk berada dengan satu tim kayak gitu Kak. Ini Kak, Kakak sebagai mabigus melibatkan unsur masyarakat atau unsur orang tua nggak Kak di dalam kegiatan gerakan pramuka di sekolah Kakak atau gudep Kakak? Pasti Kak. Pasti ya? Iya, tapi yang memang yang lebih itu adalah orang tua. Kita orang tua itu ada perkumpulan namanya Korlas, koordinator kelas. Jadi masing-masing kelas itu punya kurang lebih anggota dan juga ketua anggota. Kurang lebih satu kelas itu 7 dan mereka yang sangat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terlebih kegiatan kepramukaan. Oh berarti kegiatan sekolah dan kegiatan pramuka di combine gitu Kak? Atau masing-masing ada urusannya masing-masing? Di combine karena kan satu kesatuan. Oh satu kesatuan ya Kak? Iya. Kalau untuk masalah ini Kak, anggaran, kan itu agak sensitif ya Kak? Iya. Ya saya tahu sih kalau di Alusen kan sekolah swasta, terus ya pasti kalau kayak ke anggaran pasti banyak juga. Kalau di Kakak untuk manajemen anggaran atau manajemen program kerja itu disusun dalam jangka 1 tahun, disusun rapih atau ya kalau ada kegiatan berangkat, ada kegiatan berangkat, ada kegiatan berangkat. Ditambah emang kadang gini Kak, kegiatan-kegiatan pramuka yang sering kita adain itu, yang sering kita ikutin itu juga timbulnya dadakan. Tahun ini kita mengkonsep nih di program kerja kegiatan ini, tahu-tahu kegiatan itu nggak nongol. Konsep lagi kegiatan ini, kegiatan itu nggak nongol. Itu juga kadang ngeribetin anggarannya juga. Menurut Kakak gimana itu Kak? Kalau di sekolah saya pribadi sebenarnya di awal tahun itu kita ada raker, rapat kerja, di mana rapat kerja ini menyusun seluruh program-program kegiatan, baik itu kegiatan akademik, non-akademik, dan juga keagamaan. Nah di bidang ke non-akademik ini kita masukkan kegiatan-kegiatan seperti pramuka atau lomba-lomba yang lainnya, FLS 2N, dan banyak lomba dan kegiatan yang kita persiapkan dalam 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu akhirnya kita rapat bersama dan setiap guru ini beri tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab di tiap-tiap kegiatan tersebut. Nah setelah itu baru disusunlah pembelanjaan dan juga keuangan selama 1 tahun. Jadi kita sistemnya memang sangat transparan sekali. Jadi dari mulai preparing, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi setiap kegiatan itu selalu kita persiapkan dulu dengan baik, kemudian di waktu pelaksanaannya, kemudian terakhir harus ada evaluasi dan itu dilaporkan langsung ke yayasan. Berarti Kakak nerapin banget yang namanya musyawarah gugus depan itu ya Kak? Oh sangat Kak. Karena kan musyawarah itu kan untuk mendapat sebuah mufakat ya. Dan itu memang harus diterapkan. Kalau memang kita tidak menerapkan berarti kan kita sudah mengajarkan teman-teman guru untuk tidak konsisten dalam program yang kita buat selama 1 tahun. Kak, saya mau nanya yang agak lancang tapi ini titipan banyak umat. Kan Kakak sering tuh ya ikut rapat-rapat bersama mabigus-mabigus yang lainnya. Iya. Atau bersama pemangku-pemangku jabatan yang lainnya juga. Pernah nggak sih Kak ada orang yang nyeletuk atau orang yang sedikit memikirkan tentang kayak kesejahteraan pembina atau pembantu pembina di gugus depan? Ini untuk ini ya. Rasanya kalau untuk kegiatan kepramukaan jarang.
Iya, enggak maksudnya gini Kak. Soalnya gini Kak. Di lagi masa-masa kayak begini, mungkin ada beberapa orang yang cuma bergantung sama itu. Iya. Jadi bergantung sama pramuka atau ekskul-ekskul lain. Kayak misalkan yang ekskul futsal ya bergantungnya sama ekskul futsal aja. Betul. Yang pramuka pembantu pembina atau pembina muda itu juga cuma bergantung sama pramuka. Yang saya banyak tanyakan, apakah saat ada rapat Mabigus atau rapat-rapat pemangku kebijakan di gerakan pramuka itu ada yang terbesit tuh kepikiran ke situ. Soalnya kan kalau misalkan saya kan guru juga nih Kak. Soalnya ada yang mikirin. Iya. Honorer belum dibayar, harus dibayar. Oh, honorer tenaga sukarelawan harus diginiin gitu. Kalau di pramuka ada nggak sih kayak kepikiran sampai seperti itu? Selama ini sih rasanya belum Kak. Belum ya? Serius, saya belum mendengar kalimat-kalimat tersebut hadir di permukaan. Tapi kalau untuk di sekolah saya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, baik itu pelatih pramuka, pelatih ekstrakurikuler drum band, kita tetap bayarkan honornya setiap bulannya Kak. Jangan dikasih tahu Kak, takut pada minta terakhir yang lain. Ya tapi memang kita keluarkan, alhamdulillah kita punya yayasan yang luar biasa, memang konsen dalam pendidikan dan memang niatnya untuk beramal Kak. Jadi memang kita punya yayasan dari Jakarta dan memang sangat loyal sekali khususnya untuk pendidikan, terlebih ke pramukaan karena memang nilai karakter itu sangat diharapkan oleh yayasan agar anak-anak lulusan dari Al Husain menjadi anak-anak yang memang berkarakter Kak.